Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Al-Majalisus Saniyah fil Kalami ala Arba'in Nawawiyah. Ya, kita syarah terhadap matan hadis Imam Nawawi. Saya kira kitab ini kurang peminatnya, dalam arti biasa kitab-kitab yang lain sudah ada versi barunya. Artinya ketikan baru yang lebih terang. Kalau ini kitab majalis ini masih versi lama. Belum saya dapatkan versi baru yang tulisannya lebih jelas. Nah, namun kitab yang saya baca ini sama persis seperti kitab yang tercetak yang ada di toko-toko kitab. Jadi biar mudah nanti yang memerlukannya, mudah dalam melihat halamannya, saya pakai kitab ini aja walaupun tulisannya sangat kecil sekali dibanding yang cetakan satu lagi yang lebih gede-gede tulisannya tapi halamannya tidak sama. Kalau kitab ini kita sudah sampai di halaman 5 baris paling bawah. Baris kedua dari bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa syarih rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa hukiya aydan, dihikayahkan orang pula annahu, bahwa sungguhnya hal wa syai'an yu'ta bil abdi yaumal qiyamah, didatangkan dengan hamba pada hari kiamat, fayudfa'u lahu kitabun fayakhudhuhu biyaminih, maka akan diberikan baginya si hamba akan satu kitab, fayakhudhuhu, maka mengambilnya si hamba akannya kitab, biyaminihi, dengan tangan kanannya, fayajidu fihi hajjan wa jihadan wa sadaqah, maka mendapati ianya si hamba dalamnya kitab ada haji, jihad, dan sedekah. Ma fa'alaha, haji, jihad, sedekah yang tidak memperbuat ianya si hamba akannya semua. Fayaqulu, maka berkata ianya si hamba, ya Rabbi, laisa hadza kitabi, wahai Rabb, tidaklah ini itu kitabku. Jadi ada cerita lagi ini sebagai cerita aja. Pada hari kiamat seorang hamba diberikan satu kitab, dia mengambil dengan kanannya, tanda kitab, tanda dia orang baik. Maka dia melihat dalam kitab itu, dalam buku amalannya ada tulisan haji, perang, sedekah. Padahal dia nggak pernah melakukan semua itu. Dia berkata, ya Allah, ini bukan kitab saya ini. Fa inni ma fa'altu syai'an min dzalik. Sesungguhnya saya itu ma fa'altu, tidaklah saya memperbuat akan sesuatu dari semuanya dari demikian. Saya nggak pernah melakukannya. Fayaqulullah, maka berkatalah Allah Ta'ala ketika itu, haza kitabu, bermula ini itu kitabmu, benar itu kitabmu. Li'annaka aishta umran tawilan, karena bahwa sungguhnya engkau itu aishta, engkau hidup umran tawilan, dalam umur yang lama, usiamu panjang. Usiamu panjang. Wa anta taqulu, dan bermula engkau itu engkau berkata, engkau selalu berkata, lau kana limalun hajjajtu minhu, jikalau adalah bagiku itu harta, niscaya aku naik haji darinya harta. Lau kana limalun tasaddaqtu minhu, jikalau adalah bagiku itu harta, aku bersedekah darinya harta. Fa'araftu zalika min sidqi niyati, maka saya tahu akan semuanya itu min sidqi niyatika, dari benarnya janjimu. Itu kata Allah, benar itu kitabmu. Engkau berumur panjang, engkau selalu berkata dalam hatimu, jikalau aku punya harta, aku mau naik haji. Kalau aku punya harta, aku mau bersedekah, bantu pesantren, bantu masjid, bangun jalan, segala macam. Fa'araftu dzalik, aku tahu semua niatmu itu dari, aku tahu semuanya itu dari kebenaran niatmu. Wa ataituka sawaba dzalika kullih, nah, dan aku berikan kepadamu akan pahala demikian, kullihi, seluruhnya demikian. Jadi artinya ini niat baik itu penting. Kalau kita punya niat baik, kalau mampu langsung melaksanakannya. Kalau enggak mampu pun niat baik harus kita pertahankan karena ada nilainya. Fa ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, man nawa syai'an hasalalahu, bermula siman yang niat ia akan sesuatu, hasala, niscaya hasil yang sesuatu baginya siman. Nah, beliau mengingatkan kita, niatlah niat baik. Apa yang kita niatkan, insya Allah, walaupun itu tidak bisa kita lakukan, pahalanya ada. Faqad qala an-nabiyyu, maka sungguh telah berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi?
Niyatul mu'min khairun min amalih. Bermula niat orang yang beriman itu lebih baik dari amalnya. Jadi amalnya siapa di sini? Apakah amalnya orang yang beriman? Kita lihat penjelasannya. Kalau hadis ini kita ambil sepotong, maka artinya bermula niat orang beriman lebih baik dari perbuatannya. Ternyata asbabul wurud, sebab datang hadis ini bukan begitu maksudnya. Kita lihat. Yuqalu innahu warada an sababin. Dikatakan orang bahwa sungguhnya hadis niatul mukmin itu datang ya an sababin karena satu sebab. Wahwa, dan bermula darinya sebab itu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa'ada bisawabin ala hifri bi'rin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjanjikan pahala terhadap penggalian sumur. Siapa yang menggali sumur dia dapat pahala. Menggali sumur yang airnya untuk diminum oleh semua orang. Fanawa Utsman radhiyallahu, maka niatlah oleh Utsman radhiyallahu an ayah firaha, bahwa menggali ia akannya sumur. Sayyidina Utsman berniat untuk menggali sumur. Fasabaqa ilaiha kafirun fahafaraha. Maka duluanlah fasabaqa ilaiha, maka duluan kepadanya sumur tadi oleh si kafir. Fahafaraha, maka menggalinya si kafir akannya sumur. Bi'irun dalam bahasa Arab itu dianggap muannas. Sayyidina Utsman baru niat pengen menggali sumur, kafir malah sudah menggali. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu Nabi bersabda, niyatul mu'minin yakni Utsman khairun min amalihi yakni al-ghafir. Gitu zamirnya. Bermula niat orang beriman, bermaksudnya Nabi akan Utsman itu lebih baik dari amalnya, yaitu amalnya si kafir. Jadi niat orang yang beriman walaupun belum melakukannya lebih baik daripada perbuatan yang sudah dilakukan oleh orang kafir, karena kafir tanpa niat. Wa yuqalu, dan dikatakan orang, ada juga yang mengatakan begini, inna niyatal mujarradah minal mu'min khairun min amalihil mujarradah anin niyah. Beliau membawakan pandangan ini untuk menjelaskan hadis tersebut. Ada juga yang mengatakan niat al-mujarradah, niat yang semata-mata dari orang mukmin. Orang mukmin niat doang. Khairun itu lebih baik min amalihil mujarradah. Lebih baik dari amalnya doang. Amalnya doang yang terbebas dari niat. Artinya ketika orang mukmin berniat untuk melakukan kebaikan, itu lebih baik daripada dia melakukan kebaikan tanpa niat. Ada juga artinya seperti itu. Wa zakara ba'dhum annal amala bin niyah tahtahu fardani. Menyebutkan oleh sebahagian mereka para ulama, annal amala bin niyah tahtahu fardan. Sesungguhnya amal dengan niat itu, sabit di bawahnya amal dengan niat itu fardani, ada dua bagian. Ketika seseorang beramal disertai niat, itu di bawah amalnya yang ada niatnya itu ada dua bagian. Apa dua bagian yang dimaksud? Amalun wa niyatun, ada perbuatan, ada niatnya. Dia beramal plus ada niat. Beramal baik, ada niat baik. Berarti ada dua, yaitu amal iya, niat iya. Falqasdu waqa'a li ahadil fardaini, maka bermula kasat itu niat, maka bermula niat itu jatuh iya bagi salah satu dua bagian. Beramal plus niat, berarti niatnya itu bahagian dari amalnya, maka bermula niat itu jatuh ya bagi salah satu dua bagian. Li'anna fi kullin minhuma ajran, karena bahwa sungguh pada tiap-tiap dari keduanya perbuatan dan niat itu ada pahala. Kita berbuat plus niat, perbuatan ada pahala, niat juga ada pahala. Yang mau dijelaskan apa? Wa ajrun niyah aksaru min ajril amalil waqi' bila niyah. Bermula pahala niat itu lebih banyak daripada pahala amal yang terjadi ia dengan tanpa niat. Ya, ada juga ulama yang membahas hadis di atas artinya seperti ini. Niat orang beriman lebih baik dari amalnya. Apa maksud niat dari orang beriman lebih baik dari amalnya? Karena dalam amal, ketika melakukan satu amal bersama niat, berarti amal ada pahala, niat ada pahala. Sekarang bila dibandingkan antara niat dan amal, pahala yang didapatkan karena niat tadi lebih banyak daripada pahala yang didapatkan dari perbuatan ya tanpanya. Ada juga ulama yang mengartikan hadis seperti itu.
Wa qala ba'duhum, dan berkatalah sebahagian mereka para ulama. Jadi banyak penjelasan tentang hadis ini. Inna niyatal mu'min tablughu ila haitsu la yablughul amalu. Sesungguhnya niat orang beriman itu sampai ia kepada tempat yang tidak sampai oleh amal. Jadi niat orang beriman itu bisa jangkauannya bisa jauh kepada posisi yang amal nggak bisa sampai ke situ. Maksudnya bagaimana? Nah, ini li'anna niyatahu ayya'budallaha ta'ala walau asya alfasanah misalkan. Karena bahwa sungguh niatnya orang beriman itu bahwa beribadah ya kepada Allah Ta'ala jikalau hidup ia 1000 tahun. Orang yang beriman kalaupun dia hidup 1000 tahun pasti niatnya selalu taat kepada Allah. Wa amaluhu la yablughu dzalik, dan bermula amalnya si mukmin tidak akan sampai ya demikian. Adapun perbuatannya nggak sampai karena nggak ada orang yang berumur 1000 tahun. Wa hadzal hadisu rawahu at-Tabrani fil Mu'jam. Bermula ini hadis itu telah meriwayatkan akan ini hadis oleh At-Tabrani dalam kitab Mu'jam. Ini hadis yang mana? Niyatul mu'min khairun min amalih. Faqauluhu, ini lanjut pembahasan tentang hadis. Faqauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi ay niyatan wa qasdan. Lanjutan hadis, maka bermula ucapan Nabi faman kanat, maka bermula siman yang adalah hijrahnya siman itu sabit kepada Allah dan Rasulnya, itu maksudnya niat. Bermula siman yang adalah hijrahnya, bermula siman yang adalah niat hijrahnya, itu maksudnya. Jadi maksud faman kanat hijratuhu niyatan wa qasdan, orang-orang yang tujuan hijrahnya, orang-orang yang niat hijrahnya karena Allah. Fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, jawabnya, maka bermula hijrahnya siman itu sampai kepada Allah dan Rasulnya, hukman wa syar'an, nisbah hukum dan nisbah syara', atau pada hukum dan pada syara'. Jadi maksud hadis, orang yang niat hijrahnya karena Allah, maka hijrahnya itu hukumnya hukum perbuatan karena Allah. Pada agama juga dianggap dia hijrahnya karena Allah. Wa qauluhu wa man kanat hijratahu ilad dunya, dan bermula sabdanya Nabi wa man kanat, bermula siman yang adalah hijrahnya siman itu sampai kepada dunia. Nanti jawabnya fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, jawabnya. Jadi bagaimana cara membaca dunia? Bi dhammid dal, dhammah dal, dunya. Wabil kasri, kasar, enggak pakai hamzah, dunya doang, bukan dunya, dunya. Jadi kita baca dengan dhammah dal dan dengan kasar bila tanwinin, enggak pakai tanwin, dunya, bukan dunyan. Apa itu arti dunia? Apa arti dunia? Hiya hadhid darul lati nahnu fiha. Dianya dunia itu ini negeri allati yang nahnu, yang bermula kita di dalamnya. Dunia ya negeri tempat kita tinggal sekarang. Sumiyat bidzalik lidana atiha wa sabqihal akhirata. Sumiyat, dinamakan akan dianya negeri yang tempat kita tinggal sekarang, bidzalik, dengan demikian dunia. Kenapa bumi ini disebut dengan dunia? Arti dunia dekat dan hina. Lidana atihi, karena hinanya, karena rendahnya negeri. Wasabqiha, karena terdahulunya negeri akan akhirat. Nah, jadi bumi ini disebut dengan dunia, artinya dunia dekat dibanding dengan akhirat. Akhir lebih dekat dunia, makanya bumi disebut dunia. Atau karena sepelenya. Ya, wahya, dan bermula dianya dunia itu darul humum, negeri yang penuh kegundahan, wal ahzani, penuh kesedihan, wal akdari, jamak semua, penuh kekeruhan, wat ta'bi, penuh kelelahan, wan nasabi, capek lelah juga. Tarfa'ul jahila wa tada'ul alima, negeri yang mengangkat ia akan orang bodoh dan merendahkan ia akan orang alim. Itulah dunia. Apa itu dunia? Dunia darul humum, negeri daerah yang penuh dengan kedukaan, penuh dengan, artinya dunia ini penuh dengan masalah. Selama kita masih hidup di dunia, jangan membayangkan mendapatkan kenikmatan tanpa ada masalah, nggak mungkin.
Karena dunia penuh kegundahan, penuh derita, penuh kekeruhan, lelah, capek. Kita harus berjuang di sini. Berjuang tentunya ada pengorbanan, ada lelah, capek segala macam. Bahkan di sini tarfa'ul jahil, yang jahil terangkat, yang pintar rendah, yang salah dibebaskan, yang tidak bersalah dimasukkan penjara. Itulah dunia. Kama qala ba'duhum, sebagaimana telah berkata oleh sebahagian mereka. Sebahagian mereka bisa pensyair ini atau siapapun berkata dalam sebuah syairnya, atabtu 'ala dunya li raf'ati jahilin. Aku mencela terhadap dunia karena terangkatnya si jahil. Apa ini dunia? Orang bodoh kok diangkat, ya, dipopulerkan misalkan. Wa khafdin li dhi ilmin. Aku mencela akan dunia, aku mencela di atas dunia karena diangkatnya orang jahil, direndahkan bagi orang yang mempunyai ilmu. Faqalat, maka berkata ianya dunia. Dunia menjawab. Ini syair orang. Khudil afwa, khudil uzra. Ambil olehmu akan keozoran. Maksudnya maafkan aku. Dunia berkata, maafkan aku hai Tuhan. Kenapa? Banul jahli abnai lihada rafa'tuhum. Bermula anak-anak bodoh. Banul jahli, bani. Orang-orang yang bodoh itu abnai, anakku. Karena dia anakku, lihada, karena itu rafa'tuhum, aku angkat mereka. Jadi pencinta dunia segala macam itu anakku, maka aku mengangkatnya. Ya, anak kandungku, aku mengangkat derajatnya. Wa ahlut tuqa abna'u darratil ukhra. Dan bermula orang-orang yang takwa itu abna'u darrati, itu anak dari maduku. Anak maduku maksudnya anak kayak perempuan di madu, berarti anak tirinya. Bermula orang-orang takwa itu abna'u mudarrati, anak dari maduku yang lain, ya, anak tiri. Ya, kan biasa orang anak tiri masa diangkat derajatnya. A'atruku auladi yamutuna dhi'ah. Akankah aku tinggalkan, aku biarkan anak-anakku yang mati, hal keadaan anakku itu yang mati mereka dhi'ah, hal keadaan sia-sia? Enggak mungkin lah aku biarkan anakku mati sia-sia. Wa arda'u auladi darrat aulada darrati al-ukhra. Masih sambung ini. Akankah aku meninggalkan anak-anakku mati dalam keadaan sia-sia dan aku susui akan anak-anak maduku yang lain? Enggak mungkin kan? Aku memuliakan anak tiriku. Ini kata dunia. Wa fi haqiqatid dunya qaulani lil mutakallimin. Dan sabit pada hakikat dunia itu ada dua pendapat dari mutakallimin. Jadi ulama mutakallim dalam mengartikan dunia itu ada dua pendapat. Ahaduhuma ma'ala wajhil ardi minal hawa'i wal juwi. Bermula salah satu keduanya dua pendapat itu yang ada ya di atas permukaan bumi, minal hawa, daripada hawa, wal juwi, dan udara. Ya, jadi kata beliau di sini salah satu pendapat mutakalim, dunia yaitu apapun yang ada di atas bumi ini, dari udara, oksigen, hawa, juwi, sama udara. Wasanihima kullul makhlukati minal jawahiri wal a'radi al mawjudati qablad daril akhirah. Bermula pendapat yang kedua dari dua pendapat mutakalim itu kullul makhlukat. Dunia itu yaitu seluruh makhluk, minal jawahir, baik berupa benda-benda, wal a'radi, dan segala sifat-sifat, al mawjud, yang ada ya qablad daril akhirah, sebelum negeri akhirat. Apapun yang ada di dunia ini sebelum akhirat ya dunia namanya. Nah, itu menurut mutakallimin. Atau dunia itu masih Allah, yang selain Allah. Qauluhu yusibuha, perkataannya Nabi yusibuha. Tadi barang siapa yang hijrahnya ila dunia karena dunia, yusibuha, yang akan mendapati ia akannya dunia. Jadi ucapan Nabi yusibuha ayyah suluha, kepada dunia yang akan mendapati ia akannya dunia. Jadi yusibu asalnya begini, seseorang mengambil anak panahnya kemudian melepas, kemudian anak panah itu tepat mengenai sasaran, namanya yusibu, isobah. Nah, jadi artinya di sini bukan itu, artinya yahsuluha, barang siapa yang hijrah ke dunia yang akan mendapati ia akannya dunia,
Nanti jawabnya fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu kepada apa yang dia hijrah karenanya. Artinya di sini terjadi tasbih. Syubbihat tahsilud dunya bi isabatil ghardi bis sahmi bi jami'i husulil maqsudi. Jadi diserupakan akan dunia dengan tertimpa, dengan sampainya tujuan dengan panah. Sampai maksud dengan panah. Jadi seperti di awal saya katakan, yusibu penggunaannya untuk panah yang tepat sasaran. Tapi di sini kenapa dimaksud orang yang hijrah karena sesuatu dia akan mendapatkannya, artinya diserupakan akan mendapatkan dunia dengan isobatil ghardi, dengan dapatnya tujuan dengan panah. Ketika orang memanah sesuatu terkena, berarti dapat tujuannya. Begitu juga seseorang yang hijrah karena mendapatkan sesuatu, nanti dia akan mendapatkan sesuatu. Bijami'i husulil maksud, dengan jamek persamaannya, wajah syabahnya, yaitu sama-sama mendapatkan tujuan. Wa qauluhu, dan bermula sabdanya Nabi, awim ra'atan yang kihuha. Ini ataf kepada dunia tadi. Siapa yang adalah hijrahnya karena kepada dunia, atau imra'atin, atau kepada seorang perempuan yang kihuha, yang akan menikahi ianya akannya perempuan, ayyatazawwajuha, yang akan mengawini ia akannya perempuan. Kama fi riwayatin, sebagaimana yang ada ia dalam satu riwayat. Dalam satu riwayat langsung yatazawwaju bunyinya. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha. Kenapa disebutkan perempuan secara khusus? Wa khussat bidzikri, dikhususkan akan dianya imra'ah dengan disebutkan ma'adukhuliha fid dunya, bersama masuknya imra'ah dalam dunia. Padahal wanita ini dunia juga. Kenapa disebutkan secara khusus? Wa man kanat hijratuhu ila dunya aw imra'atin. Kenapa disebutkan secara khusus? Ada faedahnya di sini. Li'annaha fitnatun 'azimah. Karena bahwasanya wanita itu fitnah yang besar. Jadi wanita itu fitnah besar. Tentunya kalau laki-laki tidak bisa menjaga diri, kalau bisa ya nggak akan terfitnah. Wa fil hadis, dalam satu hadis, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Tidaklah aku meninggalkan sesudahku akan satu fitnah yang lebih membahayakan di atas laki-laki dari wanita. Jadi wanita ini bukan berarti menyalahkan wanita, sebenarnya ya sama saja. Kalau berdasarkan Al-Baqarah tadi, fa'adallahum syaitan, menyesatkan akan keduanya oleh syaitan, sama tanggung jawabnya laki-laki dan perempuan. Kita nggak boleh menuduh bahwa wanita sesat, laki-laki tersesat karena perempuan. Harus kita lihat-lihat dulu, benar nggak ini hadis ini, nggak dijelaskan sahih apa enggak. Ini kalau wanita dengar ini agak merasa nggak adil. Jadi beliau di sini menyatakan alasan Nabi menyebutkan imra'ah sesudah menyebutkan dunia, karena imra'ah perempuan itu fitnah terbesar terhadap laki-laki. Itu alasan pertama. Dan alasan kedua, wali anna sababa wurudi hadal hadisi inna rajulan hajara ilal Madinah biniyati ayyatazawwaja bi imra'atin. Karena sebab datang ini hadis, yaitu bahwa sungguh seorang laki-laki hijrah ia ke Madinah dengan niat bahwa menikahi ia akan dengan seorang perempuan. Alasan kedua, karena memang hadis ini asbabul wurudnya yaitu ada seseorang yang tujuan hijrahnya untuk menikahi perempuan. Yuqalu laha Ummu Qais, yang dikatakan orang baginya imra'ah Ummu Qais, seorang perempuan bernama Ummu Qais. Ada seorang laki-laki hijrah karena pengen menikahi dengan Ummu Qais ini. Fasummiya muhajira Ummu Qais, maka dinamakan akan dianya laki-laki akan muhajira Ummu Qais, akan seorang yang berhijrah karena pengen menikah dengan Ummu Qais. Waqad akhraja fi dhahiri lil hijrah wa fil batin li ajlil mar'ah, dan sungguh keluar ianya laki-laki pada zahirnya lil hijrah, untuk hijrah. Jadi laki-laki yang hijrah tadi secara zahir kelihatan hijrah, wa fil batin pada batin li ajlil mar'ah, sementara dalam hatinya tujuannya untuk menikah. Falamma abtana khilafa ma adhara istahakkal itaba wal luma, maka manakala menyembunyikan ia khilafa ma, akan sebalik ma yang zahir ia, niscaya berhak ia akan celaan. Itab wal luma sama muradik. Jadi ketika orang itu memperlihatkan sesuatu yang bukan di batinnya, batin karena pengen menikah, zahirnya seolah-olah karena Allah, makanya berhak dia untuk dicela. Makanya Nabi mencelanya dalam hadis, faman kanat hijratuhu ila imra'atin yusibuha
fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Wa yukasu bihi man fa'ala mislahu, dan dikiaskan dengannya laki-laki tadi akan orang-orang yang memperbuat ia sepertinya. Siapapun yang batinnya mukhalafah zahirnya, dia akan tercela juga. Wa qauluhu fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka bermula ucapannya Nabi, maka bermula hijrahnya Siman itu sabit kepada ma yang hijrah ia kepadanya ma. Itu jawabun liqaulihi man. Ini merupakan jawab bagi sabdanya Nabi man kanat tadi. Wal hijratu fi'latun minal hajri. Bermula hijrah itu fi'lah dari hajri. Jadi hijrah maksudnya masdar hay'ah. Jadi kelakuan hijrah fi'lah. Kayak jilsah. Jalasa yajlisu julusan masdarnya masdar simai. Jilsah hay'ahnya cara duduk. Ini juga hijrah, ini cara hijrah. Hijrah fi'latun minal hajri. Wa huwa lughatan at-tarku, dianya hijrah pada lughat itu tarku tinggal. Meninggalkan sesuatu namanya hijrah. Wal muradu huna tarkul wabni ila ghairihi. Bermula yang dimaksud di sini, maksud dengan hijrah di sini yaitu tarkul watni, meninggalkan tanah air ila ghairihi kepada lainnya tanah air. Meninggalkan tanah air yang penuh maksiat ke tanah air yang aman, ini hijrah. Li'annal maqsuda al-hijratu min Makkah ilal Madinah. Karena bahwa sungguhnya maksud di sini dalam hadis hijrah yaitu hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi maksud hijrah di sini meninggalkan tanah air. Karena asbabul wurud hadis ini yaitu tentang hijrahnya kaum muslimin dari meninggalkan Mekah menuju Madinah. Wabil jumlah fa hukmul hijrati min daril kufri ila daril islami mustamirun ala tafsilil madzukuri fi kutubil fiqhi. Dan dengan jumlah, artinya secara kesimpulan, secara umum, maka bermula hukum hijrah. Hukum berpindah dari negeri kafir menuju negeri Islam, mustamirun. Itu tetap berlaku alat tafsilil madzkur, di atas uraian yang disebutkan akan dianya uraian dalam kitab-kitab fiqh. Artinya hijrah sampai sekarang masih berlaku. Artinya ada tafsilnya. Kalau memang di negeri kafir kita tidak dibebaskan untuk beribadah, ada penghalang-penghalang, baru kita wajib meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam. Waqad tutlaqul hijratu ala hijri ma nahallahu anhu. Dan kadang-kadang digunakan akan kata hijrah kepada meninggalkan ma yang melarang oleh Allah darinya ma. Ada juga penggunaan kata hijrah yaitu meninggalkan setiap larangan Allah. Ada. Faqad sabata fil hadis, maka sungguh telah sebut dalam satu hadis oleh, karena ada hadis yang artinya seperti itu. Apa hadisnya? Al-mujahidu man jahada nafsah, bermula pejuang itu siman yang memperjuangkan ia akan dirinya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, bermula si muhajir, orang yang hijrah yaitulah orang-orang yang meninggalkan ya ma nahallah, akan apapun yang melarang oleh Allah darinya. Jadi ada juga penggunaan hijrah meninggalkan maksiat. Fayahjurul insanul ardallati yaglibu ala ahliha aklul harami. Maka meninggalkan oleh manusia akan bumi allati yaglibu ala ahliha, yang banyak di atas penduduknya negeri oleh aklul haram, oleh makan haram. Bila satu negeri di dalamnya orang udah umum makan haram, banyak maksiat, zina segala macam, kita harus meninggalkan negeri tersebut. Wa yahjurul baldatallati yasibu fihal ulama wa sulaha. Ini beda, setiap kitab beda. Wa yahjurul baldah, dan meninggalkan ia akan negeri-negeri allati yusabbu fihal ulama wa sulaha. Ini tasydid kita baca sabba yasubbu yusabbu. Dan meninggalkan ianya seorang manusia tadi akan negeri-negeri allati yang dicela dalamnya negeri akan para ulama dan sulaha. Negeri-negeri yang dalam negeri itu ulama dicaci,
Orang-orang soleh dihina harus ditinggalkan. Artinya bersama ulamanya meninggalkannya. Dalam kitab yang satu lagi ini beda lagi. Wayah juru ilal baldah. Hijrahiyah ke negeri allati kita baca wasaba. Wasaba yasibu. Kalau yasibu artinya banyak. Hijrahiyah ke negeri yang banyak dalamnya negeri oleh para ulama dan orang soleh. Ada juga yang di depan yahjuru ada ilah. Wa yahjuru ilal baladillati. Jadi kalau di depan yahjuru ada ilahnya, kita baca wasaba yasibu artinya banyak. Kalau kayak begini wa yahjurul baldah berarti kita baca yusabbu dicela. Hijrah ia meninggalkan ia akan negeri yang dicela dalamnya negeri akan para ulama dan orang soleh. Wa amma hijrul muslim akhahu fauqa salasati ayyamin faharamun illa min udrin. Adapun bermula meninggalkan si muslim akan saudaranya di atas 3 hari. Artinya kita enggak ngomong-ngomong meninggalkan saudara lebih dari 3 hari. Faharamun itu hukumnya haram. Kalau maksud memusuhinya. Nah, bahkan di sini illa min udrin kecuali karena ada udhur. Sengaja meninggalkan saudara karena marah segala macam. Kalau bukan karena marah ya enggak haram. Walid zauji hijru zaujatihi fi madja'iha idza tahaqqaqa nusyuzaha. Dan sabit bagi suami itu meninggalkan istrinya dalam tempat tidurnya istri. Idza tahaqqaqa apabila sudah pastilah oleh nusyud, oleh ingkarnya istri. Istri ingkar bandul dan nasihati enggak mempan. Boleh ditinggalkan dari tempat tidurnya selama 3 hari. Fandur ya akhi, perhatikan olehmu wahai saudaraku, mastamala alaihi hadzal hadis. Akan ma yang mengandung di atas ini ma oleh ini hadis. Minal mahasin dari segala kebaikan-kebaikan. Jadi kita perlu menggali banyak makna. Hadis ini mengandung banyak kebaikan-kebaikan. Waqad rawahu Imamal Muhaddisaini, dan sungguh telah meriwayatkan akan ini hadis innamal a'malu binniyat Imamal Muhaddisain oleh 2 imam muhaddis. Siapa beliau? Abu Abdillah, yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail ibnu Ibrahim ibnul Mughirah ibnu Bardizbah. Bardizbah. Bagaimana cara membaca Bardizbah? Bibain maftuhatin, dengan ba yang fathah, bar. Warain sakinah, dengan ra yang sukun, bar. Wadalin muhmalah, dengan dal yang kosong enggak ada titik, bardiz. Dengan dal yang muhmalah, dal yang kosong lagi yang dikasrahkan, bardiz. Wazai sakinah, dengan zal yang sukun, bardiz. Wayain maftuhah, wabain maftuhah, dan dengan ba yang fathah, bardizbah. Waha, dengan ba yang difathahkan dan dengan ha, bardizbah. Siapa beliau? Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, yaitu Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslim, dan oleh Imam Muslim radhiyallahu taala anhuma, semoga meridhai oleh Allah untuk beliau berdua. Di mana beliau meriwayatkannya? Fi sahihaihima, dalam kedua kitab sahihnya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Alladzaini, dalam kedua sahihnya, 2 sahih alladzaini huma, yang bermula keduanya itu ashahul kutubil musannafah, itu yang paling sahih dari kitab-kitab yang dikarang. Dari kitab-kitab hadis yang paling sahih ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sahih Bukhari disyarah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani namanya Fathul Bari. Sahih Muslim kitab Sahih Muslim disyarah oleh Imam Nawawi. Wa manaqibuhuma kasiratun syahirah, bermula kelebihan. Manaqib keduanya Imam Bukhari, Imam Muslim itu kasirah, itu banyak banget, syahirah lagi masyhur. La nutilu biha, tidak kami perpanjang dengannya menyebutkan manaqib. Panjang manaqib jadi enggak disebutkan di sini. Wa min kalamil Bukhari syi'run, sebahagian dari ucapan Imam Bukhari itu ada satu syair. Apa kata Imam Bukhari? Igtanim fil faraqi fadla ruku'in. Usahakan olehmu, igtanim, ambil olehmu, fil faraqi, dalam waktu kosong, fadla ruku', akan keutamaan ruku'. Kalau ada waktu luang banyaklah ruku', banyaklah solat. Kenapa? Fa asa ayyakuna mautuka baghtah.
Fa'asa, maka barangkali saja bahwa adalah kematianmu itu baghtah, tiba-tiba. Siapa tahu engkau mati tiba-tiba, harus banyak rukuk. Kam sahihin ra'aitu min ghairi sakamin. Kam sahihin, kam khabariyah. Berapa banyak dari orang sehat yang aku lihat min ghairi sakamin. Yang aku lihat mati iya maksudnya. Berapa banyak dari orang-orang sehat ra'aitu yang aku lihat, oh ya, yang aku lihat min ghairi sakamin, dari tanpa sakit, zahabat nafsuhus sahihatu falta, yang pergilah oleh jiwanya yang sehat, faltatan nisbah, tiba-tiba. Banyak orang sehat enggak sakit-sakit tiba-tiba meninggal. Begitu kata Imam Bukhari. Ya. Ini sudah panjang, tinggal kita baca khatimah. Waduh, kalau ada yang mau mengetik ini luar biasa, diketik ulang biar terang ini, waduh gelap banget nih. Sampai di sini, walhamdulillahirabbil alamin, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.